Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya pada kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu. Kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang industri pesawat Indonesia, di mana dunia sedang menyaksikan gitu ya, industri pesawat Indonesia yang memang tidak kalah hebatnya juga gitu dengan di luar negeri gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Bayangkan sebuah negara yang selama ini sering diremehkan, tiba-tiba membuat dunia terdiam. Bukan karena sumber daya alamnya, bukan karena pariwisatanya, tapi karena sesuatu yang jauh lebih besar, industri pesawat terbang, ya, Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukan cerita baru. Ini adalah sesuatu yang sudah dibangun diam-diam selama puluhan tahun, tanpa banyak sorotan, tanpa banyak pengakuan, tapi sekarang dunia mulai melihatnya, dan mereka mulai panik, karena Indonesia ternyata tidak hanya menjadi pasar, tapi mulai menjadi pemain. Dari pesawat CN-235 yang digunakan oleh berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, hingga keterlibatan Indonesia dalam proyek jet tempur KF-21 bersama Korea Selatan. Ini bukan lagi sekadar mimpi. Ini adalah kenyataan yang sedang terjadi di depan mata kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa tidak banyak orang yang tahu? Kenapa industri sebesar ini seperti tersembunyi? Dan yang paling penting, seberapa besar sebenarnya kekuatan Indonesia di dunia dirgantara? Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu tekan tombol like dan subscribe. Karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang Indonesia. Indonesia sebenarnya sudah masuk ke dunia dirgantara sejak lama. Bahkan sejak tahun 1970-an, negara ini sudah mulai membangun fondasi industrinya. Salah satu tokoh penting di balik semua ini adalah B.J. Habibie. Seorang jenius yang membawa visi besar. Indonesia harus bisa membuat pesawatnya sendiri. Dan dari situlah semuanya dimulai. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI lahir sebagai simbol ambisi besar tersebut. Banyak yang mengira Indonesia hanya merakit, tapi kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Indonesia mendesain, mengembangkan, bahkan mengekspor pesawat ke berbagai negara. CN-235 adalah salah satu buktinya. Pesawat ini bukan hanya digunakan di dalam negeri, tapi juga dipakai oleh berbagai negara untuk misi militer, patroli, dan kemanusiaan. Bahkan digunakan oleh US Coast Guard, ya, Amerika Serikat. Bayangkan itu, negara adidaya menggunakan pesawat buatan Indonesia. Dan itu baru permulaan. Indonesia juga mengembangkan pesawat N219 yang dirancang khusus untuk menjangkau daerah terpencil. Ini bukan sekadar proyek, ini solusi nyata untuk negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi, yang benar-benar membuat dunia mulai memperhatikan adalah keterlibatan Indonesia dalam proyek KF-21 Boramae. Ini adalah jet tempur generasi baru yang dikembangkan bersama Korea Selatan. Dan Indonesia bukan hanya penonton, Indonesia adalah partner. Artinya, Indonesia ikut dalam pengembangan teknologi militer tingkat tinggi. Ini bukan level biasa. Ini adalah level yang selama ini hanya dikuasai oleh negara-negara maju. Dan disinilah banyak pihak mulai merasa Indonesia tidak bisa lagi diremehkan. Tapi tentu saja, perjalanan ini tidak mudah. Indonesia pernah mengalami masa sulit, krisis ekonomi, pemotongan anggaran, bahkan sempat membuat industri ini seperti berhenti. Banyak yang mengira ini sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Indonesia kembali bangkit, pelan-pelan tapi pasti. Dan sekarang hasilnya mulai terlihat. Ekspor meningkat, kerjasama internasional semakin luas, teknologi semakin berkembang. Dunia mulai bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia? Dan jawabannya sederhana,
Indonesia sedang membangun sesuatu yang besar, sangat besar. Namun, ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Indonesia punya potensi untuk menjadi salah satu kekuatan dirgantara terbesar di Asia Tenggara. Bahkan mungkin Kekuatan lebih dari itu. Dengan populasi besar, kebutuhan domestik yang tinggi, dan posisi geografis yang strategis, Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk tumbuh. Tapi tentu saja, tantangan masih ada. Pendanaan, teknologi, konsistensi kebijakan. Semua ini akan menentukan apakah Indonesia bisa benar-benar naik ke level berikutnya atau tidak. Namun, jika melihat arah yang sekarang, Indonesia tidak sedang melambat. Indonesia sedang berakselerasi. Dan dunia mulai menyadarinya. Negara-negara ASEAN lainnya mulai memperhatikan. Bahkan beberapa mulai merasa tertinggal. Karena ketika satu negara mulai menguasai teknologi tinggi seperti ini, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga geopolitik, kekuatan, pengaruh, dan posisi di dunia. Jadi ketika kamu mendengar tentang Indonesia hari ini, jangan hanya berpikir tentang pantai Bali atau hutan tropis. Pikirkan tentang pesawat, tentang teknologi, tentang masa depan. Karena Indonesia sedang menuju ke sana. Dan mungkin lebih cepat dari yang kita bayangkan. Sekarang pertanyaannya untuk kamu, apakah Indonesia benar-benar bisa menjadi kekuatan besar di industri pesawat dunia? Atau ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Karena kayak cerita seperti ini, tidak banyak yang tahu. Dan mungkin, kamu baru saja menjadi salah satu dari sedikit orang yang melihatnya lebih dulu. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi semakin lama ya semakin ini gitu ya, maju ke hadapan gitu industri pesawat Indonesia gitu. PT Dirgantara ini memang sudah terkenal gitu kan, pabrik ataupun industri pesawat Indonesia CN235, N219 gitu kan. Sebab Indonesia pun memang sangat mampu gitu untuk menghasilkan sebuah teknologi yang sangat baik gitu ya. Jadi terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya guys. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.